Ada pertanyaan, tafadhal. Masih ada waktu 10 menit sebelum ditutup. Ada yang tanya, tafadhal. Ya, tafadhal. Akh Ahmad. Hmm. Hmm. Karena mereka juga melakukan dan mereka pun kadang menjalani kebiasaan ini karena lingkungan karena tidak sesuai mereka, apakah mereka berkorban kesehatan atau dari beban menghuni neraka. Nah, yang pertama ya ikhwah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu satu definisi dan satu laqab yang memiliki hakikat, bukan hanya penisbatan. Ketika seseorang menisbatkan dirinya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dilihat hakikatnya dia Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak. Karena semua orang dan semua kelompok di zaman sekarang menisbatkan dirinya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ini musammayat lahal haqiqah. Nama-nama ini memiliki hakikat, bukan hanya laqab semata. Di mana dinamakan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah liquwati tamassukihi bisunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kuatnya mereka di dalam memegang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memegang sunnah dalam bab akidah. Akidah mereka sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memegang sunnah dalam bab ibadah. Ibadah mereka sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sesuai sunnah dalam bab muamalah. Mereka sesuai sunnah dalam bab akhlak. Maka karena kuatnya mereka memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga jamaah dikatakan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu taala an, maksud dari jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Seseorang dikatakan jamaah apabila sesuai dengan hak walaupun dia seorang diri. Maka secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dalam semua aspek dan prinsip dasar Islam, dan juga sesuai dengan hak yang dibawa oleh yang ditegaskan oleh Allah dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, apabila ada orang-orang yang mengatakan diri mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi akidahnya melenceng jauh, misalnya mereka mencela sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, atau mereka meminta di kuburan, atau mereka menjadikan wali-wali Allah sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla, dan seterusnya, atau ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Mereka berbuat perkara-perkara bid'ah dan yang lainnya. Maka nisbat mereka kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak benar. Penisbatan yang salah. Hanya nama tapi hakikatnya mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka orang ketika menisbatkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dilihat apakah sesuai dengan sunnah apa tidak. Makanya terkenal Ahlus Sunnah dengan wasatiyah. Apa wasatiyah? Berada di tengah-tengah. Dalam bab iman mereka di tengah-tengah, tidak jadi murji'ah, tidak jadi khawarij. Dalam bab sahabat juga sama di tengah-tengah, bukan syiah, bukan khawarij. Dalam bab takdir mereka di tengah-tengah, bukan jabriyah, bukan qadariyah, ya, dan seterusnya, ya, wasatiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang yang tidak sesuai dengan prinsip ini, maka mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Jadi kalau ada ahlul bidah menisbatkan dirinya kepada Ahlus Sunnah, pada hakikatnya mereka bukan Ahlus Sunnah. Dan di akhir zaman ada orang-orang yang menamakan nama syar'i tapi tidak sesuai dengan syar'i. Kemudian yang kedua, perpecahan umat, hadithul iftiraq, hadis perpecahan umat, ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam banyak hadis sampai kata para ulama balagha mablagh tawatur, sampai hadis ini bisa dikatakan mutawatir, ya,
yaitu sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah belah menjadi berapa kelompok? 73. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di dalam api neraka kecuali satu. Nah, yang satu ini banyak riwayatnya. Siapa mereka? Dalam satu riwayat dikatakan ma'ana alaihil yaumu ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh apa yang aku bawa pada hari ini dan juga sahabat-sahabatku. Dalam riwayat yang disebutkan al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Nah, semua ini tidak kontradiksi karena intinya orang yang satu kelompok ini adalah yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan manhajus salaf yang dibawa oleh para sahabat. Sisanya bagaimana? Nah, ini kata para ulama, sisa maksudnya 72 golongan selain dari satu kelompok ini bukan pasti masuk ke dalam api neraka, tapi terancam api neraka. Jadi mereka terancam karena jauhnya mereka dari manhajus salaf. Ada prinsip-prinsip mereka yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan juga tidak sesuai dengan manhajus salaf, baik akidah, ibadah. Nah, maka dengan kesalahan mereka, mereka terancam dengan api neraka. Tapi bukan pasti masuk neraka. Nah, sebagian ahlul bidah menyatakan kalau hadis ini salafi menyatakan selain mereka penghuni neraka. Padahal bukan. Kita tidak memvonis mereka penghuni neraka. Tapi hadis ini menunjukkan ada ancaman api neraka bagi orang-orang yang tidak masuk ke satu kelompok ini. Yaitu kelompok yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ancaman api neraka itu bukan berarti pasti masuk api neraka. Karena orang yang berbuat bid'ah dan orang yang berbuat maksiat itu banyak faktor. Ada orang-orang tua yang memang dia tidak pernah merasakan adanya kajian salaf misalnya. Tapi dia punya semangat dalam belajar, dalam beribadah. Cuman salah dalam meniti jalan dan tidak ada yang menasehati. Selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah dan yang lainnya, moga-moga dia diampuni dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dengan keikhlasannya, dengan niatnya yang baik dalam beribadah, semangatnya kalau ada hak dia pasti menerima dan yang lainnya. Jadi pahami ya? Dengan itu dia dimasukkan, diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ada mungkin ahlul bidah, dia suka tahlilan, dia suka yasinan, tapi subhanallah dia sering sedekah, dia terkenal dengan birrul walidain. Mungkin sedekahnya dengan birrul walidainnya bisa menjadi sebab ampunan dosa atas perbuatan bidah dia. Ya. Ada ahlul bidah yang dia membangun bid'ahnya di atas kebodohan, bukan tokoh. Ya. Akhirnya mungkin di akhirat dia diselamatkan dengan rahmat dan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, maka ancaman itu bukan berarti pasti masuk neraka. Makanya para ulama membedakan antara ahlul bidah yang sifatnya awam dan antara tokoh-tokoh ahlul bidah yang berbahaya. Tokoh-tokoh ahlul bidah yang memang dia pintar bersilat lidah, memiliki hujah yang kuat, ya, yang banyak menyesatkan manusia dan apabila berbicara bisa menyihir manusia. Maka sikap kepada tokoh-tokoh seperti ini harus dibedakan dengan ahlul bidah yang sifatnya awam, yang nggak tahu apa-apa, hidup mungkin di kampung-kampung yang memang mungkin jarang ada dakwah salafiyah di sana. Nah, makanya itu perlu dinasehati, perlu dikasih tahu, perlu dirangkul dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi ahlul bidah dalam hadis iftiraqul ummah itu bukan berarti mereka pasti masuk neraka, tapi mereka terancam api neraka. Mungkin ada sebab-sebab yang bisa mengampuni dosa mereka selain dari perbuatan apa? Syirik. Ya, selain dari perbuatan syirik atau bid'ah yang sampai menjerumuskan seseorang kepada kekafiran. Ya. Nah, makanya di sini pentingnya seseorang memiliki rahmat, kasih sayang dan nush, ingin menasehati kaum muslimin. Ya, bukan memiliki sifat yang apabila melihat ahlul bidah langsung meninggalkan, menjauhkan dan yang lainnya, padahal dia awamun nas, orang-orang awam yang tidak tahu apa-apa. Ya, belum mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Bisa difahami ya?
Seperti itu. Bahkan kata Ibnu Taimiyah ya ikhwah, kata Ibnu Taimiyah, ahlul bidah ini yuthabuna ala qadri ikhlasihim. Subhanallah. Ahlul bidah bisa mendapatkan pahala sesuai dengan kadar keikhlasan mereka di dalam hati. Lihat bagaimana insafnya Ibnu Taimiyah. Dia membantah ahlul bidah sebanyak-banyaknya, tapi tetap mengatakan mereka bisa jadi dapat pahala. Dengan apa? Keikhlasan yang ada di dalam hati mereka. Mereka sholat ikhlas karena Allah, mereka bantu ikhlas karena Allah, mereka baca Al-Quran ikhlas karena Allah, mereka sedekah ikhlas karena Allah, mereka umrah haji ikhlas karena Allah. Mungkin itu mereka dapat pahala karena keikhlasan yang mereka lakukan. Moga-moga itu bisa menjadi sebab pengampunan dosa buat mereka. Bisa difahami ya? Wallahu ta'ala alam bisawab.